semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Wakia. Aku merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mengambil jurusan psikologi. Nah, dalam salah satu pembahasan mata kuliah di psikologi industri atau kita sebut PIO, ada pembahasan yang menarik banget yang mau aku sharing buat kalian. Jadi hari ini aku bakalan ngebahas tentang FGD dan LGD. Kalau kalian udah paham atau kalian udah familiar dengan pembahasan ini, aku harap kalian bisa sharing pengalaman kalian di komen ya. Sedangkan untuk yang baru banget tahu dan pengen tahu, bisa juga komen kenapa, buat apa, apakah mau lamar kerjaan atau mau lamar organisasi kayak waktu aku dulu. Silakan komen, oke? Jadi hari ini aku bakalan ngebahas tentang FGD dan LGD. Apa itu FGD dan LGD, lalu tentang persamaan dan perbedaannya, tips and trick biar kalian lolos atau seenggaknya puas gitu dengan usaha kalian. Mau tahu? Stay tune ya. Forum group discussion, yaitu merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan intervensi di mana sekelompok orang mendiskusikan fenomena, mendiskusikan suatu kasus atau case atau isu yang dipandu oleh seorang fasilitator. Fasilitator di FGD sendiri berfungsi atau berguna atau bertugas untuk yang pertama mengawali dan mengakhiri jalannya diskusi, lalu yang kedua meminta agar semua peserta atau anggotanya ini aktif, enggak pasif, lalu juga menilai juga dan sebagainya. Nah, emang umumnya kalau di FGD ini terdapat 4-6 orang partisipan atau orang aja, nggak bisa. Ada beberapa yang bisa, misalkan ada sampai 10, namun dengan catatan fasilitatornya ini harus ditambah, dikarenakan sebenarnya dengan orang yang sedikit ini bertujuan agar memudahkan fasilitator untuk menilai apakah mereka ini baik atau sesuai atau cocok nggak sama budaya organisasi atau perusahaan mereka, begitu. Lalu kita bakalan ngebahas tentang LGD. Nah, sedangkan untuk LGD ini memiliki kesamaan hampir mirip namun tak serupa. LGD adalah leaderless group discussion, di mana terdapat kata leaderless yang artinya tidak ada pemimpin. Artinya, di dalam grup tersebut semua posisi atau semua kedudukan partisipan adalah sama. Kalian menanyakan apakah ada fasilitator? Ya, ada. Namun tugasnya tidak untuk membimbing kalian untuk semuanya harus aktif dan kawan-kawan, enggak. Tapi mereka bakalan menilai bagaimana dengan kepemimpinannya, kerjasama kelompok, kerjasama tim atau kelompoknya bakalan dinilai sama asesor atau fasilitator, seperti itu. Nah, persamaannya ini adalah FGD dan LGD. Kalau kalian mau tahu settingnya tuh seperti ini. Kalian bakalan duduk membentuk letter U, atau misalkan kayak seperti ini, letter U, yang mana di tengah-tengahnya itu untuk ada fasilitator untuk yang FGD, sedangkan untuk LGD bisa ada di sebelah mana gitu, yang mana intinya mereka pasti bakalan tetap menilai semua partisipan. Kalian akan dibagikan kertas yang berisikan suatu case atau permasalahan yang harus kalian pecahkan atau kalian diskusikan, seperti itu. Untuk FGD sendiri, waktunya FGD dan LGD memiliki waktu yang sama ya, sekitar 10 menit untuk membaca dan memahami. Lalu setelah itu kalian diminta untuk ayo berdiskusi. Kalau untuk FGD, kalian akan diminta satu persatu oleh fasilitator. Semisal, silakan Ibu B untuk memberikan pendapatnya. Untuk Mas C gimana? Apakah ada ingin
memberikan tanggapan, namun pada akhirnya semuanya harus berperan aktif. Sedangkan untuk LGD sendiri, yang mana dikarenakan di sini tidak ada leader atau tidak ada yang memimpin, jadi fasilitator akan memberikan hak sepenuhnya atau memberikan keputusan kepada anggota atau partisipan yang ada di kelompok tersebut. Apakah akan berjalan lancar atau tidak ya tergantung dari anggota kelompok tersebut. Kalau misalkan semuanya pasif, wah susah. Kalau misalkan aktif semua bagus. Namun ada terdapat beberapa tips and trick yang bakalan aku jelasin nanti. Oke, jadi secara garis besarnya adalah seperti itu. FGD dan LGD intinya mendiskusikan suatu kasus atau suatu fenomena atau suatu masalah. Nah, untuk apa sih masalah itu? Tergantung. Ada beberapa yang aku pernah ikutan FGD dan ngebahas tentang gini. Misalkan aku terdampar di suatu pulau. Case-nya kayak gitu ya. Misalkan aku terdampar di suatu pulau, terdapat barang atau orang atau benda yang mana yang harus aku pilih gitu. Ada bayi, ada pisau, ada nenek-nenek tua, ada orang sakitan, ada yang pincang dan kawan-kawan. Intinya kalian disuruh milih gitu. Aku ikutan workshopnya kakak kelasku, kakak tingkatku. Intinya sih cuma kayak itu. Tapi ada juga yang beberapa yang udah expert banget, misalkan ngomongin tentang peraturan pemerintah seperti apa, lalu juga kenapa bisa PSBB, apakah memang benar-benar menanggulangi ataukah new normal itu seperti apa, misalkan seperti itu. Namun ada juga beberapa kasus yang memang harusnya memang relevan dengan job atau posisi yang kalian lamar. Kalau kalian melamar posisi asisten manajer, masa ya kalian disuruh ngomongin tentang masalah kebersihan, itu agak gitu ya. Namun pada intinya kalau kalian misal mendaftar suatu, kalian harus tahu dulu dong apa sih divisi atau pekerjaan itu. Jadi kalian nggak cuma ya lagi bosan aja, lagi banyak waktu luang jadi ikut-ikutan aja tapi nggak paham sama posisi yang kalian daftar atau posisi yang kalian lamar. Is a big no. Itu benar-benar kayak beberapa dosenku, beberapa pemateri yang aku sering denger pembicara di salah satu webinar bilang begitu, kayak kalian tuh walaupun kesini iya tahu butuh uang, tapi kalian juga harus paham dong apa sih yang kita mau gitu, apa sih kita tuh, perusahaan kita tuh apa, seperti itu loh guys. Jadi intinya di FGD dan LGD ini untuk ngomongin tentang isunya apa itu tergantung. Tips and triknya yang pertama adalah kalian harus up to date. Up to date bukan masalah ngomongin tentang baju atau cuma yang lagi kekinian TikTok dan kawan-kawan, namun juga up to date dengan masalah atau berita yang ada di Indonesia atau di mancanegara atau yang memang sedang booming gitu. Bisa aja tentang ngomongin COVID atau peraturan pemerintah atau yang lainnya, seenggaknya kalian paham. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah kalian harus diminta untuk aktif, namun juga jangan aktif banget. Ayo, gimana tuh? Jadi untuk yang di LGD, dikarenakan ini leaderless yang benar-benar gak ada pemimpin, kalian itu, tapi leaderless ini artinya adalah salah satu aspek yang dinilai adalah kepemimpinannya. Jadi kepemimpinan seperti apa yang sebenarnya baik? Apakah yang menunjukkan kalau dirinya tuh bisa, atau menunjukkan dirinya aku paham, aku tahu ini, aku tahu begitu, atau gimana? Jadi aku mendengarkan ini dari salah satu rekruter yang aku tahu, yang aku kenal. Beliau
beliau bilang kalau di LGD ini kalian bisa jadi pemimpin tapi nggak arogan, nggak diktator, dan harus tetap memberikan telinganya untuk yang lain. Jadi intinya kalian nggak cuma aktif ngomong, aktif berisik ngomong, tapi juga kalian juga harus aktif mendengarkan, bukan cuma dengar selewat udah gitu ya. Misalkan kalian bisa dengan memposisikan diri kalian benar-benar, oh ya jadi seperti itu ya, wah bagus sekali dengan pendapat ibu, atau tapi kalian juga harus seenggaknya paham lah, asertif, ngerti kapan waktunya kalian membicarakan atau mengeluarkan pendapat kalian atau suara kalian, seperti itu. Lalu selanjutnya apa lagi ya, intinya kalian harus bisa pintar memposisikan diri. Ada waktunya kalian minta untuk mendengarkan, ya mendengarkan aja, atau kalian disuruh untuk berbicara mengenai ide kalian dan lain-lainnya, silakan. Tapi juga ketika kalian disuruh untuk mendengarkan, dengarkan dengan baik dan seksama, karena pada akhirnya untuk di LGD kalian diminta untuk memberikan suatu kesimpulan. Kalian udah berbicara atau diskusi ngalor ngidul, udah A sampai Z, tiba-tiba kalian nggak paham sama apa yang diskusikan, kan ya susah ya. Jadi intinya kalian harus, yang di LGD adalah kalian harus bisa memberikan suatu kesimpulan dari apa yang sudah kalian diskusikan. Sedangkan untuk FGD sendiri enggak sih, FGD cuma oh ya, fasilitator tahu kalau fasilitator hanya menerima data-data atau masukan dari kalian aja, seperti itu. Gimana? Apakah penjelasanku terlalu cepat atau ada yang masih kalian kurang paham? Kalau kalian butuh sharing atau misalkan tanya jawab atau mau berbagi pengalaman kalian lolos atau gagal gara-gara apa, silakan bisa komen di bawah. Oke? Jadi segitu aja, ternyata gak nyangka sampai berbelas-belas puluh menit gini. Intinya aku mau bilang, di salah satu FGD dan LGD ini gak semua perusahaan ada ya, tapi seenggaknya FGD dan LGD ini bisa membantu kalian untuk berpikir analitik dan strategis gitu. Jadi intinya walaupun ini gak secara plek-ciplek bakalan jadi salah satu metode yang ada atau yang kalian lalui untuk jadi untuk mengikuti rekrutmen karyawan atau organisasi, intinya kalian harus setidaknya paham sama isu terkini. Udah sih, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Aku Wakia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.